Mbappe hits it. Oh, what a strike! Oh, Haaland! Memasuki fase gugur yang krusial, perburuan gelar Golden Boot kini berubah menjadi kalkulasi matematika yang rumit. Ketajaman insting mencetak gol saja tidak lagi cukup, karena takdir mereka kini digantungkan pada seberapa jauh negara mereka mampu bertahan hidup. Disinilah segalanya menjadi menarik. Di babak sistem gugur, satu kekalahan berarti pulang. Jika tim mereka tersingkir lebih awal, maka berakhir pula mimpi mereka untuk menjadi pencetak gol terbanyak, sekencang apapun mereka berlari di fase grup. Setiap jalur di bagan ini menyimpan jebakan mautnya masing-masing. Ada yang harus melewati jalan terjal bertabur tim raksasa, dan ada yang mendapatkan keuntungan dari bagan yang relatif lebih lunak. Melihat sisa bagan pertandingan yang ada, siapa di antara ketiga monster gol ini yang menurut Anda punya jalur paling terbuka untuk menambah pundi-pundi golnya? Mari kita bedah petanya. Selama bertahun-tahun, panggung internasional adalah satu-satunya tempat di mana dunia tidak bisa melihat kengerian makhluk ini. Namun di Piala Dunia 2026, penantian itu telah berakhir. Sang predator Nordik telah lepas dari kandangnya, dan dia datang dengan rasa lapar yang amat sangat mengerikan. Bayangkan menjadi mesin gol paling mematikan di bumi, namun Anda dipaksa menjadi penonton saat panggung terbesar sepak bola dimulai. Absen di edisi sebelumnya bukan membuat Haaland melemah. Justru itu, ia menumpuk amarah dan energi destruktif yang siap akan meledak kapan saja. Piala Dunia kali ini adalah tempat pembuktian yang dia tebus dengan setiap tetes keringatnya. Lihat bagaimana dia bergerak. Haaland datang bukan sebagai pesepak bola biasa. Dia adalah anomali genetika. Dengan tinggi badan hampir 2 meter, dia memiliki kecepatan sprinter dan kekuatan peluru meriam. Di atas lapangan, dia memanfaatkan keunggulan fisiknya untuk mengintimidasi, menghancurkan, dan merobohkan barisan pertahanan lawan seolah mereka adalah kertas yang rapuh. Namun, fisik raksasanya hanyalah alat penunjang bagi senjata terbesarnya, insting membunuh yang dingin. Haaland tidak butuh banyak sentuhan, dia tidak butuh menari dengan bola. Dia hanya butuh satu celah, 1 detik kelengahan, dan sebelum bek lawan menyadarinya, bola sudah bersarang di jala gawang dengan kecepatan yang mengerikan. Di saat dunia sibuk membicarakan elegansi Lionel Messi atau kecepatan Kylian Mbappe, Haaland hadir membawa warna baru yang brutal. Dia mengubah seni mencetak gol menjadi sebuah teror mekanis yang tak terbendung. Setiap gol yang dia cetak di turnamen ini adalah pesan tegas kepada dunia. Akulah penguasa era baru. Dengan kekuatan fisik sekokoh baja dan insting predator yang tak pernah meleset, seberapa jauh mesin gol Norwegia ini mampu mengobrak-abrik takdir babak gugur Piala Dunia? Apakah jaring gawang para raksasa dunia sudah siap menahan ledakan kekuatannya? Bagi seorang pemain bertahan, tidak ada mimpi buruk yang lebih mengerikan daripada melihat ruang kosong di belakang Anda, dan mendapati pria ini sedang bersiap untuk berlari. Di Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe tidak sekadar datang untuk bermain sepak bola. Ia datang untuk menguji batas kecepatan manusia. Kylian Mbappe saat ini berada di puncak masa-masa karirnya. Di usia yang sangat matang, ia telah bermutasi menjadi paket lengkap seorang predator lapangan hijau. Ia memiliki kematangan mental seorang juara dunia, ditambah kondisi fisik yang berada di titik tertinggi dalam hidupnya. Menghadapinya sekarang adalah sebuah misi mustahil. Senjata paling mematikan di dalam dirinya adalah kecepatan eksplosif yang tak terbendung. Mbappe bisa mengubah status diam menjadi larian berkecepatan cahaya hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Begitu ia menghentakkan kakinya ke rumput, lini belakang lawan otomatis masuk ke dalam posisi tertekan, panik, dan terintimidasi sejak menit pertama pertandingan dimulai. Namun, berlari kencang saja tidak akan membuat Anda ditakuti. Mbappe adalah monster karena ketajamannya yang sangat konsisten. Di depan gawang, denyut nadinya seolah melambat. Ia tidak pernah terburu-buru. Dengan ketenangan seorang Algojo, ia tahu persis kemana harus mengarahkan bola untuk membuat penjaga gawang lawan hanya bisa terpaku melihat jaringnya bergetar. Kini, saat turnamen memasuki fase gugur yang kejam, Prancis menaruh seluruh harapan di pundak sang kapten. Mbappe tahu bahwa di panggung ini, satu momen magis darinya bisa meruntuhkan strategi bertahan total yang telah disiapkan lawan selama berbulan-bulan. Ia adalah pembeda di antara para bintang, predator utama yang siap menghancurkan mimpi negara manapun yang berani menghalangi jalannya. Dengan pertahanan lawan yang dipaksa mundur sejak peluit pertama berbunyi, seberapa banyak pundi-pundi gol yang bisa dikumpulkan Mbappe di sisa babak gugur ini? Apakah dengan pertandingan Prancis kali ini akan menjadi jalan tol baginya untuk kembali merebut sepatu emas? Banyak yang mengira dongengnya telah selesai di Qatar. Namun di Piala Dunia 2026,
Sang raja kembali melangkah ke panggung tertinggi. Bukan untuk mengejar pengakuan, melainkan untuk satu misi yang jauh lebih sakral, mempertahankan tahta dunianya. Di penghujung karirnya, Lionel Messi menampilkan sebuah anomali. Ia tidak lagi menantang waktu dengan adu lari yang meledak-ledak. Tubuhnya mungkin melambat, tetapi isi kepalanya bergerak 10 kali lebih cepat dari siapapun di atas lapangan. Ia telah berevolusi dari seorang penyerang cepat menjadi seorang arsitek takdir. Rahasia terbesarnya di turnamen ini adalah kejeniusan penempatan posisi. Saat semua orang berlari panik, Messi justru berjalan mencari ruang. Ia membaca celah geometri lapangan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ia tahu kemana bola akan mengalir sebelum bola itu sendiri ditendang. Menjaga Messi hari ini bukan lagi soal menjaga fisiknya, melainkan menjaga bayangannya. Di sepertiga akhir lapangan, setiap sentuhannya adalah efisiensi murni. Ia tidak membuang energi untuk hal yang sia-sia. Visi bermainnya seperti peta navigasi yang sempurna. Satu operan darinya bisa mematikan 5 bek sekaligus. Dan ketika peluang itu datang ke kakinya, konversinya luar biasa mematikan. Ia hanya butuh satu momen, satu ayunan kaki kiri, dan papan skor pun berubah. Ketika dunia mengagumi monster fisik seperti Erling Haaland atau kecepatan cahaya milik Kylian Mbappe, Messi mengingatkan kita semua pada keindahan hakiki sepak bola, seni berpikir. Di fase gugur yang kejam ini, pengalaman dan ketenangan emosional Messi adalah senjata nuklir rahasia Argentina yang siap menghancurkan ambisi tim-tim muda yang terlalu bernafsu. Dengan jalur babak gugur yang semakin terjal, akankah kejeniusan murni sang maestro kembali membawa Argentina ke podium tertinggi? Bisakah efisiensi konversinya mengalahkan dominasi fisik para penerusnya dalam perebutan Golden Boot kali ini? Pada akhirnya, perburuan gelar Golden Boot di fase krusial ini bukan lagi sekadar soal siapa yang paling tajam di depan gawang. Takdir ketiga monster gol ini kini sepenuhnya digantungkan pada seberapa jauh negara mereka mampu bertahan hidup di bawah tekanan kejam babak sistem gugur. Melihat sisa pertandingan yang ada, siapa menurut Anda yang punya jalur paling terbuka dan diuntungkan untuk terus menambah pundi-pundi golnya? Apakah kejeniusan Messi, kecepatan Mbappe, atau ketangguhan fisik Haaland? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan analisis mendalam dan cerita panas dari panggung sepak bola seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.